Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait pembahasan soal penalaran matematika part 3, di mana sebelumnya sudah kakak bahas ya part 1 dan part 2. Bagi adik-adik yang belum nonton silakan kunjungi YouTube kakak ya. Karena di sana sudah dibahas secara detail dasar-dasar pembahasan terkait soal penalaran matematika. Nah, bagi buat adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebar ke teman-temannya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya ya. Nah, soal yang pertama, diagram tersebut menunjukkan olahraga yang digemari siswa SD maju. Jumlah siswa yang gemar voli dan renang ada 76 anak. Siswa yang gemar atletik dan tenis ada apakah 18 anak, 30 anak, 60 anak, atau 68 anak. Nah, langkah pertama dalam menjawab soal ini kira-kira seperti apa ya adik-adik ya? Nah, seperti yang kakak jelaskan di part-part sebelumnya, tentu kita harus menulis apa yang diketahui. Itu penting ya adik-adik, karena dengan menulis yang diketahui maka akan mempermudah adik-adik dalam menjawab soal atau pertanyaan berikutnya ya. Nah, di sini kan sudah diketahui nih jumlah siswa yang gemar voli dan renang ya. Ada 76 anak. Berarti bisa kita tulis nih voli tambah renang itu besarnya 76 ya. Nah, sekarang kita melihat voli itu berapa persen sih? Voli itu warnanya ini ya. Voli ini besarnya 25% ya. Berarti 25% tambah renang. Renang itu warna biru 13%, itu hasilnya 76. Nah, cuma jangan lupa persentase ini adalah persentase dari jumlah keseluruhan. Nah, misalnya jumlah keseluruhannya itu X, maka kita kali dengan X ya. Seperti itu. Nah, supaya kita bisa memperoleh berapa sih nilai keseluruhan yang gemar ini, semuanya ini, setelah dapat nilai keseluruhan ini, maka baru kita bisa menjawab soal ini ya. Nah, berarti 25 tambah 13, berapa nih? 5 tambah 3 berarti 8. 2 tambah 1 itu ada 38. Berarti 38%. X sama dengan 76 ya. Yang perlu kita ketahui bahwa berapa sih nilai total dari semua siswa ini? Nah, karena 38%-nya itu sebesar 76. Berarti kita misalkan nilai total itu sebagai X misalnya ya, berarti kalau mau mencari nilai totalnya 38/100 yang ini ya, kita kalikan dengan X itu hasilnya 76. Oke, sampai sini paham kira-kira ya? Berarti kalau mau cari nilai total atau X-nya menjadi 76 kali 100 kita bagi dengan 38 seperti itu ya. Nah, berapa nih nilainya? 76 kali 100 bagi 38. Berapa? Nah, kita bisa mencoret nih yang bisa dicoret ya. Misalnya ini 100 sama 38. Sama-sama bagi 2. Misalnya ini kan 50 ya. 38 bagi 2 berarti 1. 18 bagi 2, 9. 19 ya. Jadi 76 kali 50 bagi 19. Berapa nih? Oke, kalau adik-adik tidak mau pusing, boleh juga menggunakan kalkulator coba ya. Karena ini sebagai latihan saja. Kita coba menggunakan kalkulator ya. Nah, berarti 76 kali 50 sama dengan ya. Terus kita bagi dengan 19. Nah, 200 berarti jumlah totalnya ada 200 ya. Berarti jumlah totalnya sini ada 200. Oke. Jadi jumlah siswa itu ada 200. Nah, sekarang pertanyaannya, siswa yang gemar atletik dan tenis berarti atletik tambah tenis itu hasilnya berapa? Nah, atletik kita lihat persentasenya atletik. Atletik kan warna ungu nih 12%, berarti 12% tambah tenisnya 18%. Nah, kita kalikan dengan jumlah total. Jumlah total kan 200. Nah, itulah hasilnya. Berarti 2 tambah 8 kan 10 ya. 1 tambah 1 tambah 1 yang tadi yang kita simpan berarti 3 ya. Berarti 30%. 30/100 kita kalikan dengan 200. Nah, ini tinggal dicoret. Coret 2 kali 3 hasilnya 60. Nah, berarti jawabannya adalah 60 anak.
Seperti itu. Paham kira-kira adik-adik ya? Kalau masih ada yang dibingungin silakan komentar di kolom komen ya. Oke, kalau adik-adik paham, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, diagram tersebut menunjukkan penjualan alat tulis koperasi sekolah, di mana penjualan rautan 154 buah kurang dari ballpoint. Selisih penjualan pensil dengan buku tulis adalah apakah 56 buah, 66 buah, 119 buah, atau 175 buah. Nah, jangan terlalu pusing dengan pengecoh kalimatnya ya. Intinya kita lihat dari yang diketahui, penjualan rautan 154 buah kurang dari ballpoint. Berarti kira-kira kalimatnya mana yang lebih banyak nih? Ya, ballpoint dong, karena rautannya 154 kurangnya kan dari ballpoint. Berarti ballpoint kurang rautan itu hasilnya 154. Seperti itu ya. Paham sampai sini ya? Nah, tinggal kita lihat persentasenya. Ballpoint warna hijau berarti 33%. Kurang rautan. Ini 11%. Itu hasilnya 154. Seperti itu ya. Sama kayak tadi, kita kalikan dengan total jumlah ini apa alat tulis ya. Berarti 33 kurang 11, 3 kurang 1 berarti 2, 3 kurang 1, 2 berarti 22% ya. 22/100 kita kalikan dengan totalnya. Nah, totalnya yang kita cari ini belum tahu ya. Sama dengan 154 ya. Nah, sehingga nilai X-nya 154 kita kali silang ya. Kali 100 bagi 22. Nah, ini berapa nih? 100 bagi 22. Kalau dibagi 2 ini 50. Ini 11 ya. Nah, 154 nih bagi 11. Ini kan angka cantik nih. Berapa nih? 15 bagi 11 itu kan 1 ya. Sisalah 11 berarti 44 ya. 44 bagi 11 kan 4. 14 kali 50 berarti. Nah, tinggal 14 kali 5 berapa? 14 kali 5. 5 kali 4 20. 70 ya. Berarti 700 nilai X-nya. Kan? Nah, kalau ingin meyakinkan lagi boleh pakai kalkulator ya. Ini hanya latihan ya. Boleh pakai kalkulator. Nah, ini 154 kita kalikan dengan 100. Kita bagi dengan 22. Pas 700 nilainya ya, sama berarti. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga yang ditanya adalah selisih penjualan pensil dengan buku tulis. Nah, berarti pensilnya berapa tuh? Pensil warnanya 25%, buku tulis 17%. Berarti pensil kurang buku tulis ya BT itu berapa? Nah, tadi pensilnya itu kan 25% ya. Berarti 25% kita kurangi dengan buku tulis. Buku tulis itu berapa? Buku tulisnya warna ungu berarti 17%. Berarti 15 kurang 7, 8 ya. Karena 8 tambah 7 kan 15 ya. Nah, berarti 8%. Karena 2 ini kan sudah dipinjam tadi. 1 kurang 1, 0. Nah, 80% dari 700. Kita kalikan berarti 800 kali 700. Udah, tinggal coret. 7 kali 8, 56. Nah, seperti itu ya. Berarti jumlah keduanya itu selisih ya. Selisih penjumlahan pensil dengan buku tulis itu adalah 56 buah ya. Seperti itu. Paham kira-kira adik-adik ya? Oke, jadi poin kuncinya adalah adik-adik harus memahami makna dari kalimat itu rubah ke kalimat matematikanya ya. Seperti ini tadi kan. Penjualan rautan 154 buah kurang dari ballpoint. Nah, berarti ballpointnya lebih banyak nih. Sehingga ballpoint kurang rautan itu 154. Selisih keduanya ya. Seperti itu. Dan lanjut seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan data tersebut dapat diperoleh mata pencarian Desa Sukamakmur apabila jumlah penduduk yang berprofesi sebagai polisi sebanyak 300 orang. Ya, poin kuncinya. Berapakah yang berprofesi sebagai buruh? Nah, ini buruh nih ya. Nah, sekarang langkah awalnya tetap kita menulis yang diketahui.
kemudian cari jumlah totalnya, baru kemudian cari yang sesuai dengan pertanyaan. Seperti itu ya. Nah, berarti polisi itu 300 orang. Nah, polisi itu lihat 20 derajat ya. Nah, di sini pakai derajat ya, polisi itu ya. 20 derajat. Sementara jumlah keseluruhan lingkaran ini kan 360 derajat ya. Yang kita tahu ini 360 derajat. Nah, berarti jumlah total itu 20 derajat bagi 360 derajat, kita kalikan dengan jumlah total X, itu hasilnya 300. Nah, kita cari yang nilai totalnya ini 300. Yang X ini ya, sorry. Berarti X-nya menjadi 300 kali 360 derajat bagi 20 derajat ya. Oke, derajatnya juga kalau sudah dalam bentuk ini bisa langsung nggak ditulis juga ya. Ini bisa dicoret, 36 bagi 2. 3 bagi 2, 1, 16 bagi 2, 8. Nah, coret ya. 18 berarti 300 kali 18 ya. Berapa hasilnya? X-nya. Kita tinggal kali aja 3 kali 18 ya. 8 kali 3, 24, 42, 1 kali 3, 3 tambah 54. Berarti 5.400 ya. Jumlah totalnya berarti 5.400. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah yang berprofesi sebagai buruh? Nah, buruh ini berapa derajat? Kita nggak tahu nih berapa derajatnya. Nah, tapi kita bisa mengurangkan nih dengan yang sudah ada nih. Kan jumlah total lingkaran kan 360 ya. Berarti 360 kita kurangkan dengan yang ini. 30%, 30 derajat, sorry, 30 tambah 20, tambah 60, tambah yang ini 90 ya, ada tanda ini. 90. Nah, itulah. Nanti dapatlah 360 kurang berapa nih? Ini udah 50, 110, berarti 200 ya. 200. Nah, berarti 0, 6, 160. Berarti 160 derajat nih buruhnya di sini. 160 derajat. Sehingga jumlahnya menjadi 160 derajat bagi jumlah total ini, 360 kan. Kita kalikan dengan jumlah total ini ya. Kali 5.400. Seperti itu. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Coret ya. Nah, ini berapa nih? Kita coba pakai kalkulator biar cepat ya. Nah, berarti 160 kita kalikan dengan 540 sama dengan kita bagikan dengan 36 ya. Nah, berarti 2.400 ya. Hasilnya 2.400. Nah, ini. Paham ya kira-kira Adik-adik ya? Jadi hasilnya 2.400, jawabannya adalah B. Jadi langkah awalnya adalah tulis dulu yang diketahui, kemudian derajatnya, sudutnya ya. Nah, kemudian kita cari total ya. Total ini yang paling penting, karena total inilah yang menentukan nanti berapa jumlah sesuai dengan yang ditanya ini ya. Nah, cari totalnya ada 20 derajat bagi 360 derajat. 360 ini kan total dari lingkaran ini ya, besar lingkarannya 360 derajat. Nah, maka dapatlah jumlah untuk totalnya itu 5.400. Nah, baru kemudian kita cari yang sesuai pertanyaannya, berprofesi sebagai buruh. Seperti itu ya. Paham kira-kira adik-adik ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Sebuah SMK Cempaka 2 memiliki data ekstrakurikuler seperti diagram di atas atau di samping ya, sorry. Apabila banyaknya siswa yang menyukai ekstrakurikuler 200 anak, maka jumlah anak yang ikut ekstrakurikuler musik dan PKS ialah. Nah, jadi di sini kan yang ekstrakurikuler ini 200 ya. Nah, jadi jumlah totalnya itu sudah kita dapat totalnya. Total itu 200 anak ternyata. Nah, sekarang yang ikut musik dan PKS. Nah, kita lihat musik sama PKS ini berapa derajat sih dia? Nah, ini kan udah 130 derajat ya. Ini 68 derajat. Ini di PKS-nya sudah 90 derajat. Tinggal kita cari sisanya nih. Musik ini berapa derajat sih sebenarnya? Berarti total keseluruhan derajatnya kan 360 derajat ya. Jangan lupa di lingkaran ya. Kita kurangin 130 derajat. Yang ini pramuka. Kemudian ini tambah 68 derajat, kita tambah dengan ini 90 derajat ya. Nah, ini berapa sih? Atau tambah 90 derajat juga bisa nih, supaya kita tahu berapa sih jumlah langsung musik tambah PKS ya. Oke, kita hapus aja.
Oke, jadi MUSI sama PKS ini langsung ya segini ya. Berarti 360 derajat kurang ini ada 8, 3 tambah 6, 9, 198 derajat ya. Berapa nih? 360 kurang 198. 10 kurang 8 kan 2, 15 kurang 9 kan 6, 2 kurang 1, 1. Berarti 162 derajat ya. Ya sudah, tinggal jumlah MUSI dan PKS kan ada 162 derajat nih. Berarti 162 derajat per 360 derajat kita kalikan dengan jumlah totalnya kali 200. Nah, seperti itu ya. Coret. Oke, kalau mau cepat kita coba pakai kalkulator ya. Berarti ada 162 bagi kali 20. Oke, kita bagi dengan 36. 90 ya hasilnya ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, 90. Berarti ini hasilnya 90 anak ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kurang lebih seperti itu ya adik-adik ya. Paham ya kira-kira? Jadi perbanyak latihan soal yang seperti ini. Kakak doakan semoga adik-adik dipermudah urusannya agar lulus di kampus tujuannya dengan jurusan yang adik-adik impikan selama ini tentunya. Terus semangat, jangan putus asa, jangan kendor. Yakin usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.